Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang seleksi atau selection ya. Jadi seleksi adalah dalam bahasa pemrograman tentunya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, jika kita melakukan seleksi maka terdapat beberapa kriteria. Intinya terdapat kriteria yang harus terpenuhi. Jika peserta seleksi atau segala sesuatu yang diseleksi tersebut memenuhi kriteria atau kriteria tersebut terpenuhi, maka dia dikatakan lolos seleksi. Jika tidak, maka dikatakan tidak lolos seleksi. Nah, di sini kita berbicara seleksi untuk bahasa pemrograman, di mana seleksi dalam bahasa pemrograman adalah suatu program untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jadi di sini istilahnya adalah kondisi ya. Kondisi itu adalah segala sesuatu yang menjadi syarat. Kondisi biasanya tergantung pada data yang ada pada saat tertentu. Kemudian saat sebuah program dijalankan saat ini dan dijalankan di lain waktu, mungkin kondisi itu bisa berbeda-beda. Oke. Nah, di sini ada contoh sederhana dari seleksi. Misalkan jika kita ingin membandingkan sebuah bilangan dengan bilangan yang lain, ya. Nah, bilangan tersebut diberikan oleh pengguna programnya, diinputkan oleh pengguna programnya. Misalkan kita akan menentukan apakah bilangan ganjil ataupun bilangan genap ya. Bilangan yang kita inputkan tersebut termasuk bilangan ganjil atau genap. Nah, itu nanti akan dilakukan seleksi. Nah, bagaimana kriteria sebuah bilangan genap? Kriteria bilangan genap adalah semua bilangan yang jika dibagi dua itu sisa hasil baginya adalah 0 ya. Jadi tidak ada sisanya jika dibagi dua atau habis dibagi dua. Kemudian saat suatu saat bilangan yang dimasukkan oleh pengguna itu bisa lebih besar, saat yang lain atau saat lainnya lagi juga bisa lebih kecil. Jadi input datanya itu tergantung oleh pengguna kapanpun pengguna tersebut menjalankan programnya. Nah, di sini di dalam bahasa C khususnya seleksi itu dibedakan menjadi dua, yaitu seleksi yang menggunakan if, kemudian yang kedua yaitu seleksi yang menggunakan switch ya. Tentu saja kedua seleksi tersebut memiliki perbedaan ya. Dan if pun nanti itu dibagi menjadi beberapa ya. Oke, nanti kita akan lihat kapan kita menggunakan if dan kapan kita menggunakan switch. Oke, kapan menggunakan if dan kapan menggunakan switch ya. Mungkin jika diperhatikan sepintas, if dan switch tidak memiliki perbedaan. Tapi jika kita perhatikan lebih jauh, maka akan tampak jelas perbedaannya. If digunakan apabila seleksi memiliki lebih dari satu kondisi dan nilai. Ya, memiliki lebih dari satu kondisi dan nilai. Nah, switch digunakan apabila hanya ada satu kondisi dengan nilai yang bervariasi. Misalkan ya, if nilai atau if harga lebih besar dari 100.000 gitu ya. Kemudian ada lagi misalkan if lagi ya, misalkan ya. Nah, di sini ada if lagi, misalkan ada keanggotaan ya, ada tahun, misalkan tahun keanggotaan itu lebih besar dari 5 tahun misalkan ya. Nah, di sini kondisinya itu ada beberapa, jadi ada satu kemudian ada dua kondisi. Tapi kalau switch ini nilainya juga berbeda ya. Tapi kalau switch itu hanya dipakai untuk satu kondisi ya. Misalkan switch berdasarkan tahun ya.
Nah, di sini jika tahunnya itu sama dengan 1, kemudian jika tahunnya itu sama dengan 2. Nah, di sini variabelnya atau kondisinya 1 tapi nilainya itu banyak. Ya, ini salah satu perbedaan if dan switch. Kemudian yang jelas ada perbedaan lagi. Perbedaan yang kedua yaitu jika kita menggunakan if itu kita bisa gunakan untuk jangkauan atau range ya. Misalkan dari 1 sampai dengan n ya. Atau misalkan kalau nilai dari berapa ya? 80 sampai dengan 100. Nah, di sini if bisa kita pakai untuk jangkauan ya, atau penulisannya dalam bahasa pemrograman itu seperti ini ya. If kemudian 80 kemudian lebih besar ya, lebih kecil nilai kemudian lebih kecil dari 100, atau kita bisa gunakan sama dengan ya. Jadi nilai itu lebih besar atau sama dengan 80 dan nilai lebih kecil atau sama dengan 100. Jadi jangkauannya di sini antara 80 sampai dengan 100. Tapi kalau kita menggunakan switch itu kita tidak bisa gunakan jika terdapat jangkauan atau range seperti ini. Itu tidak bisa. Jadi kalau switch itu nilainya pasti. Di sini 1, kemudian 2 ya, tidak bisa dipakai untuk jangkauan atau range ya. Kalau misalkan jangkauannya itu dari 1 sampai dengan 10 itu masih bisa ya. Kita 1 kemudian case 2 sampai case 10 ya. Di sini sampai ke 10 itu masih bisa. Tapi kalau misalkan jangkauannya besar, nah itu yang susah ya. Nggak mungkin kita menuliskan satu persatu. Kita lanjutkan. Nah, untuk kali ini kita akan lebih fokus ke seleksi dengan menggunakan if ya. Nah, di sini if itu dibagi menjadi berapa tipe atau beberapa bentuk. Di sini ada 3 bentuk, yaitu statement if itu sendiri ya. Kemudian ada if else, kemudian ada if else if ya. Nah, kapan kita menggunakan if, kemudian kapan kita menggunakan if else, kapan kita menggunakan if else if ya. Ini penggunaannya berbeda-beda. If statement digunakan menggunakan kondisi ini untuk mengeksekusi beberapa kode hanya khusus untuk kondisi benar. Jadi di sini hanya ada satu alternatif ya. Kita di sini menggunakan if model yang pertama ya. Nah, di sini jika hanya satu alternatif. Satu alternatif yaitu jika benar. Nah, jika benar. Nah, kita pakai if yang kedua yaitu if kemudian else ya. Ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia jika tidak, kemudian jika titik-titik, kemudian tidak titik-titik gitu ya. Nah, di sini dipakai untuk gunakan statement ini untuk mengeksekusi beberapa kode jika sebuah kondisi bernilai benar dan mengeksekusi kode lain jika bernilai salah. Jadi di sini ada 2 alternatif ya. Yaitu jika benar dan jika salah. Nah, kalau ada 2 alternatif itu kita menggunakan if else. Kemudian kapan kita menggunakan if else if ya? If else if statement, gunakan statement ini untuk memilih beberapa blok kode untuk dieksekusi. Jadi di sini kita pakai if else if digunakan jika alternatifnya itu lebih dari 2 gitu ya. Jadi kalau hanya ada satu alternatif kita pakai if saja. Kalau ada 2 alternatif kita pakai if else. Kalau lebih dari 2 alternatif kita pakai if else if. Nah, jelas ya.
Sekarang kita lanjutkan ya. Bagaimana untuk if ya? Untuk menentukan sebuah statement yang akan dieksekusi jika dan hanya jika persyaratan boolean expressionnya atau ekspresi boolean itu bernilai true. Kemarin kan ada tipe data boolean ya. Jadi isinya adalah true or false ya. Nah, di sini akan dieksekusi jika persyaratannya itu terpenuhi atau bernilai true. Ya, di sini jika bernilai true. Nah, bagaimana untuk kode programnya atau sintaks atau aturan penulisannya? Ya, jadi di sini aturan penulisannya kita tuliskan dulu keywordnya yaitu if, kemudian diikuti boolean expression. Kita tuliskan di antara kurung buka dan kurung tutup. Kemudian baru diikuti dengan statement yang akan dikerjakan jika boolean expression ini bernilai true atau benar. Jadi statement ini hanya akan dikerjakan jika boolean expressionnya bernilai true atau benar. Ya, jadi di sini jika untuk if yang pertama ini jika ada satu statement. Bagaimana jika statement yang dikerjakan itu lebih dari satu? Jika statement yang dikerjakan, jika boolean expression bernilai true itu lebih dari satu, maka semua statement yang akan dikerjakan tersebut kita letakkan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Maka jika boolean expression ini bernilai true atau benar, maka dia akan mengerjakan semua statement yang ada di antara kurung kurawal tersebut. Ya, jadi untuk cara penulisannya ada dua, yaitu jika statementnya itu hanya ada satu dan jika statementnya itu lebih dari satu. Itu untuk if. Ingat, if tadi untuk statementnya hanya dikerjakan jika boolean expression bernilai true atau benar. Kemudian bagaimana dengan flowchartnya? Karena di sini ada seleksi. Seleksi itu tentu saja kemungkinan besar ada beberapa alternatif ya. Maka di sini komponen utama dari seleksi adalah decision. Ini ya, decision. Decision ini dipakai untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi yang diberikan. Apakah dia nanti kondisinya terpenuhi? Kalau terpenuhi berarti bernilai true atau tidak terpenuhi. Jika tidak terpenuhi maka dia bernilai false ya. Nah, ini adalah statement yang ada di sintaks itu tadi ya. Nah, sintaks ini tadi ya. Ini adalah statement. Statement itu bisa berupa kata-kata yang akan ditampilkan di dalam layar atau bisa juga berupa proses ya. Jadi proses ini nanti akan dikerjakan. Proses ini hanya akan dikerjakan jika kondisi bernilai true atau benar. Bagaimana kalau bernilai salah? Maka prosesnya akan langsung selesai di sini ya. Dia tidak mengerjakan proses apapun jika bernilai false. Kemudian ini keterangannya tadi ya. Kondisi boolean expression digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan. Jika kondisi benar, maka pernyataan atau proses tadi yang ada di flowchart sebelumnya itu akan dikerjakan. Pernyataan atau statement berisi perintah yang akan dijalankan jika kondisi bernilai benar. Kemudian pernyataan di sini bisa berupa pernyataan tunggal ataupun majemuk. Majemuk itu adalah statementnya lebih dari satu. Berarti dia dituliskan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Oke, di sini contoh dari statement if ya. Buatlah program dan algoritma untuk menyatakan jika bilangan sama dengan 0 maka akan tampil bilangan 0 ya. Berarti langkahnya algoritmanya ya. Deskripsi atau masukkan variabel bil. Nah, di sini ada variabel bil. Variabel bil kita pakai untuk menyimpan nilai yang akan kita inputkan. Kemudian di sini cek ya, apakah nilai yang kita inputkan itu atau bil itu sama dengan 0 atau tidak. Jika sama dengan 0 atau bernilai true kondisi ini, maka tampilkan keterangan bilangan 0 di layar ya. Ini adalah algoritmanya. Kemudian ini adalah pseudocode ya, pseudocode-nya. Jadi ciri khas dari pseudocode dia ada bagian deklarasi dan ada bagian deskripsi.
Sekali lagi, deklarasi dipakai untuk mendeklarasikan variabel beserta tipe datanya. Kemudian apakah dia itu termasuk input atau output. Karena di sini variabelnya hanya satu, yaitu bill. Bilangan itu nanti akan kita inputkan, sekaligus dia akan menjadi tampilan atau output, maka di sini input output. Kemudian bagian deskripsinya, langkah pertama yaitu kita masukkan variabel bill. Kemudian kita cek, jika bill itu sama dengan 0, maka akan tampil di layar bilangan 0. Jika tidak, maka selesai, tidak ada statement lain yang akan dikerjakan sesuai dengan flowchartnya tadi ya. Nah, ini adalah implementasi di programnya ya. Ini adalah header file ya. Using namespace std ini bisa kita gunakan ya. Bisa kita gunakan karena apa? Karena kadang ada OS yang tidak support atau tidak cocok. Harusnya di sini iostream.h ya. Jadi di sini harusnya hashtag include kemudian iostream.h, harusnya ada .h-nya ya. Tapi ada beberapa OS yang tidak support kalau kita menggunakan .h. Maka untuk mengatasi kondisi tersebut kita pakai using namespace std. Kemudian untuk variabelnya kita deklarasikan di dalam main, berarti bill ini merupakan variabel lokal ya. Jadi dia hanya bisa dipakai di main program saja atau di program utama saja. Ini adalah program utama ya. Main program atau program utama. Nah, ini ya. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu deklarasikan variabel bill, di mana tipenya adalah integer ya. Berarti dia berisi bilangan bulat. Kemudian tampil di layar yaitu masukkan bilangannya ya, kita inputkan lewat keyboard, kemudian akan disimpan di dalam variabel bill. Kemudian cek jika bill sama dengan 0, maka tampil di layar bilangan 0. Nah, yang perlu Anda perhatikan Boolean expression itu ya, if kalau kita menggunakan tanda sama dengan, maka kalau untuk Boolean expression itu harus dituliskan 2 kali. Bilangan sama dengan 0. Nah, ini penulisannya Anda perhatikan. Di sini dituliskan 2 kali. Karena apa? Dia adalah Boolean expression. Kalau di sini dituliskan 1 kali, berarti operasi matematis, bukan Boolean expression. Karena di sini setelah if adalah Boolean expression atau ekspresi Boolean atau pengecekan kondisi, maka dituliskan 2 kali ya. Oke, jadi di sini harus diperhatikan. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah contoh dari programnya. Kemudian untuk outputnya bisa Anda lihat di bawah itu ya. Outputnya di situ akan tampil di sini ya. Pada saat kita inputkan bilangannya adalah 0, maka di sini proses finish. Karena apa? Karena tidak ada statement yang dikerjakan. Karena pengecekan terhadap kondisinya ini dia bernilai false ya, karena bilangan yang diinputkan adalah 5. Tapi berbeda lagi jika input bilangannya itu 0 ya. Kalau input bilangannya 0, maka di sini akan tampil bilangan 0 karena ada statement yang dikerjakan yaitu tampil bilangan 0 jika Boolean expression yaitu bill sama dengan 0 ini bernilai true atau benar. Oke, ini tidak perlu saya rasa. Kemudian kita lanjut ke bentuk seleksi if yang kedua yaitu if else ya. Nah, di sini ada 2 pilihan, ada 2 alternatif. Kalau di statement if saja tadi jika kondisi benar itu akan mengerjakan statement, tapi kalau di if else ini baik kondisi benar atau salah maka dia akan mengerjakan statement sendiri-sendiri, statement yang berbeda tentunya ya. Nah, ini adalah aturan penulisannya atau sintaksnya ya. Ini adalah sintaksnya. Jadi di sini bisa Anda lihat perbedaannya. If Boolean expression di sini bernilai true, maka dia akan mengerjakan
statement 1. Jika tidak, ya berarti jika bernilai false, maka dia akan mengerjakan statement yang kedua ini, ya. Nah, ini kalau statement dari masing-masing itu hanya satu. Bagaimana jika statementnya lebih dari satu? Kalau statementnya itu lebih dari satu, maka dia dituliskan di antara tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kalau boolean expression ini bernilai true, maka statement 1, 2 akan dikerjakan. Jika bernilai false, maka statement 1, 2 yang bawah ini saya beri statement 3, 4 saja ya, biar tidak bingung. Statement 3, 4 ini yang akan dikerjakan. Ya, jadi dituliskan jika statementnya itu lebih dari 1, maka kita tuliskan di antara tanda kurung kurawal tutup, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk flowchartnya ya. Nah, di sini Anda lihat perbedaannya. Kalau tadi jika kondisi false, maka akan langsung mengarah ke end ya, akan mengarah ke selesai. Tapi di sini baik kondisi true atau kondisi false ada proses yang dikerjakan. Nah, di sini jika true dia mengerjakan proses ini, jika false dia mengerjakan proses yang ini. Kita lihat untuk contohnya ya. Menentukan bilangan 0 atau bukan 0. Nah, kalau tadi itu jika if itu hanya menentukan bilangan 0 saja, di sini ada untuk if else ada bilangan bukan 0. Jika bilangan 0, maka akan tampil di layar yaitu bilangan 0. Jika yang diisikan pada variabel bil itu bukan 0, maka akan tampil bilangan bukan 0 untuk di layarnya ya. Nah, algoritmanya deskripsikan masukkan variabel bil. Kemudian cek apakah bil itu sama dengan 0 atau tidak. Jika iya, maka tampil keterangan bilangan 0. Jika bukan 0, maka tampil keterangan bilangan bukan 0. Nah, untuk pseudocode-nya masih seperti tadi ya, hanya saja di sini ada tambahan. Jika if bil sama dengan 0, maka tampil bilangan 0. Else jika tidak, maka tampil bilangan bukan 0. Nah, ini adalah tambahannya ya. Else ini. Nah, ini adalah tambahannya. Oke, kemudian bagaimana dengan programnya ya? Ini adalah programnya. Hampir sama seperti yang pertama, hanya saja di sini kita tambahkan alternatif yang kedua. Jika ternyata boolean expression bil sama dengan 0 itu bernilai false. Jika bernilai false atau salah, maka di sini yang dikerjakan adalah menampilkan di layar bilangan bukan 0. Sekarang ini adalah hasil running programnya ya. Kemudian pada saat kita masukkan bilangan 5, maka di sini akan tampil yaitu bilangan bukan 0. Kemudian kita jalankan lagi. Kita tampilkan atau kita inputkan bilangan 0, maka di sini akan tampil bilangan 0. Kemudian kita lanjutkan. Ini juga contoh yang lain ya untuk if else. Buatlah program untuk mengidentifikasi apakah nilai atau angka yang kita masukkan itu termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil. Dengan ketentuannya, jika bil kemudian di sini mod 2 yaitu mod itu sisa hasil bagi sama dengan 0, maka di sini tampil genap. Jika tidak, maka tampil ganjil. Itu juga kita bisa menggunakan if else. Nah, ini untuk implementasi programnya ya. Jadi kita langsung buat programnya saja ya. Di sini tetap kita deklarasikan variabel bil ini untuk menampung atau menyimpan nilai yang kita masukkan. Kemudian di sini tampil layar, masukkan bilangan. Setelah kita masukkan bilangan di sini, bilangan yang kita inputkan akan disimpan di dalam variabel bil yang sudah kita deklarasikan yang bertipe integer. Kemudian kita cek jika bil kemudian mod itu simbolnya adalah persen ya, MOD atau mod simbolnya itu persen. Mod itu adalah sisa hasil bagi, beda dengan div. Kalau div itu adalah hasil bagi ya, div kemudian ada mod. Bedanya misalkan ada 5 saja ya. 5 div 2. Berarti hasilnya sama dengan 2. Tapi kalau 5
mod 2, maka hasilnya adalah 1. Jadi perbedaannya kalau ini adalah hasil bagi, kalau ini adalah sisanya, sisa hasil bagi ya. Jadi di sini 5 di mod 2 ya, sisanya adalah 1 ya. Jadi kalau mod itu adalah sisanya. Kemudian di sini kita cek, jika bilangan yang kita inputkan di mod 2 sisanya adalah 0, maka di sini tampil bilangan genap. Jika tidak atau else, maka di sini tampil cout bilangan ganjil. Nah, gitu ya. Nah, pada saat dijalankan jika kita inputkan 5, maka di sini akan tampil bilangan ganjil ya, karena hasil modnya adalah 1. Tapi pada saat kita inputkan 6, kita mod 2, maka hasilnya adalah 0. Berarti dia adalah, atau 6 adalah bilangan genap. Kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga ya. Bentuk yang ketiga yaitu if else if ya, if else if. Nah, if else if ini tadi dipakai jika alternatifnya itu lebih dari 2 ya. Jadi kalau if dipakai untuk satu alternatif, if else dipakai untuk 2 alternatif, if else if dipakai untuk lebih dari 2 alternatif. Nah, ini adalah sintaksnya atau aturan penulisannya ya. Jadi di sini ada if yang pertama ya, ini boolean expression. Statement 1 akan dikerjakan jika boolean expression 1 bernilai benar. Kemudian jika salah, dia akan cek ke boolean expression yang kedua ya. Jika boolean expression kedua bernilai benar, dia akan kerjakan statement 2. Jika salah, kita akan ke bawahnya yaitu cek boolean expression 3. Jika boolean expression 3 bernilai true, maka akan dikerjakan statement 3. Jika bernilai false, bagaimana? Di sini akan mengerjakan statement yang keempat, yaitu untuk else yang terakhir. Nah, kalau Anda perhatikan setelah else yang terakhir di sini tidak ada if lagi ya. Karena dia di sini adalah alternatif yang paling akhir ya. Jadi tidak perlu menggunakan if lagi. Maka jika semuanya ini boolean expression yang berada di atas ini bernilai salah, maka statement yang akan dikerjakan adalah statement 4. Nah, di sini ada contoh ya. Ini contohnya apa ya? Untuk menentukan grade ya. Jadi di sini kalau nilai ya, kalau nilainya lebih dari 90, maka di sini akan tampil very good. Kalau lebih dari 60, di sini akan tampil good. Lebih dari 40 akan tampil setengah good. Kemudian kalau selain ini akan tampil sorry your failed ya. Nah, di sini kalau Anda menempatkan, di sini kan 90 dulu ya, yang paling atas ya. Misalkan di sini kita inputkan grade sama dengan 68. Berarti dia harusnya akan tampil good ya di sini. Akan tampil good. Karena untuk pengecekan boolean expression yang pertama yaitu if grade lebih dari 90, dia bernilai false. Ya, kalau false berarti akan cek lagi boolean expression yang kedua yaitu untuk grade lebih dari 60. Nah, ini bernilai true, maka yang akan dijalankan adalah statement berikutnya yaitu menampilkan good ya. Berbeda, hasilnya akan berbeda jika kita meletakkannya itu gini ya. Misalkan di sini kita berikan untuk grade itu 68 ya. Nah, di sini kita cek yang pertama itu if ya. If grade lebih dari 40 ya, maka dia akan tampil, kita pakai cout juga nggak masalah ya. Cout apa tadi, setengah good ya. Nah, di
sini. Kemudian else if grade lebih dari 60 ya. Maka di sini, nah setelah if itu jangan ada titik koma ya. Jangan ada titik koma karena ada statement yang akan dikerjakan. Cout apa? Di sini good. Kemudian yang berikutnya adalah grade lebih dari 90, maka di sini cout apa ya, very good ya, very good. Nah, kemudian else cout sorry you fail. Nah, pada saat di sini kita inputkan untuk grade itu sama dengan 68, harusnya tadi kalau di sini kan akan tampil good ya. Tapi karena penempatannya itu 40, pengecekannya itu untuk 40 itu kita letakkan di atas. Jadi di sini urut naik ya dari 40 ke 60 ke 90. Kalau yang ada di sini ini urut turun dari 90, 60 ke 40, maka hasilnya pun akan berbeda ya. Jadi 68 pada saat kita cek grade lebih dari 40, dia akan bernilai true. Maka di sini akan tampil setengah good. Kalau kita berikan nilai 100 pun ya, maka dia akan tampil setengah good, bukan very good. Maka hati-hati dalam penempatan angkanya ya, penempatan angkanya. Apalagi kalau seperti ini, apakah dia naik atau turun ya. Maka hati-hati karena akan mempengaruhi hasil. Nah, ini flowchartnya ya. Flowchartnya ada beberapa boolean expression di sini ya, decision. Ini simbol decision atau pengambilan keputusan, pengecekan kondisi ya. Nah, di sini diinputkan nilainya, kemudian dicek kondisi yang pertama. Jika kondisi yang pertama bernilai true, dia akan mengerjakan proses yang ini. Kalau false, dia akan cek kondisi kedua. Jika kondisi kedua bernilai true, dia akan kerjakan proses ini. Jika false, dia akan cek kondisi yang ketiga. Kemudian jika kondisi ketiga bernilai true, dia akan kerjakan proses ini. Jika false, di sini boleh langsung selesai atau ada proses di sini juga boleh. Gitu ya. Ini adalah flowchart untuk if else if. Kemudian kesalahan umum ya. Nah, kesalahan umum yang sering dilakukan ya. Kondisi di dalam statement if tidak ditentukan dalam nilai boolean. Ya, misalkan ini ya. Ini, nah, ini hanya variabel saja, penulisannya hanya variabel saja. Nah, di sini tidak dituliskan kondisi yang harus dicek itu apa, apakah number itu sama dengan 0 atau lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0 atau bagaimana. Nah, itu kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu dalam penulisan boolean expression ya. Nah, tadi saya sampaikan penulisan sama dengannya hanya satu kali. Ini artinya apa? Ini artinya operasi matematis, bukan boolean expression. Kondisi atau penulisan yang benar bagaimana? Nah, penulisan yang benar adalah ini ya. Jadi operator sama dengannya dituliskan dua kali. Ini artinya boolean expression. Artinya dia bernilai true or false. Oke, kemudian ini contoh untuk if else if ya. Sama seperti tadi ya. Hanya di sini diinputkan 60. Nah, di sini kita menggunakan jangkauan atau range ya. Untuk kondisi atau boolean expression yang pertama yaitu jika grade lebih besar atau sama dengan 90 akan tampil excellent. Kemudian jika salah dia akan cek kondisi atau boolean expression yang kedua yaitu jika grade kurang dari dan lebih dari atau sama dengan 80. Ini Anda boleh tuliskan seperti ini ya. Dua suku kata ibaratnya sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini di sini kita menggunakan operator dan atau N dituliskan dua kali.
Dan di sini antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu kita tuliskan di antara kurung buka dan kurung tutup. Ya, artinya dia adalah satu kesatuan. Ya, jika nilai yang kita inputkan lebih dari kurang dari 90 dan lebih dari atau sama dengan 80, maka akan tampil bagus. Kemudian jika tidak, maka akan dicek lagi apakah grade yang diinputkan lebih kurang dari 80 dan lebih dari atau sama dengan 60. Jika iya, maka akan tampil belajar lagi. Jika tidak, maka akan tampil maaf Anda gagal. Oke. Kemudian buatlah program untuk mengidentifikasi apakah bulan Januari atau Februari atau bulan lain dengan ketentuan kode bulan ya. Kode bulan 1 sama dengan Januari, 2 Februari sampai 12 sama dengan Desember. Ya, ini seperti ini. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan tentu saja kita harus buat atau kita harus sediakan variabel yang dipakai untuk menampung angka yang menunjukkan bulan yang akan kita inputkan. Nah, di sini diberikan variabel kode bulan. Ya, karena adalah angka bilangan bulat maka tipenya adalah integer. Kemudian kita masukkan angkanya itu berapa. Nah, di sini tampil layar, kemudian kita masukkan, disimpan di dalam variabel kode bulan sesuai dengan yang sudah kita deklarasikan yang bertipe integer tadi. Kemudian kode bulan itu dicek ya, apakah kode bulan sama dengan 1? Jika 1 maka akan tampil Januari. Jika tidak, dicek lagi apakah kode bulan sama dengan 2? Jika iya, maka akan tampil Februari. Jika tidak, maka akan tampil bukan Januari atau Februari. Nah, di sini ada hanya bulan Januari sampai Februari saja ya. Oke, kemudian untuk latihannya, buatlah algoritma, flowchart, dan pseudocode untuk menentukan predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika IPK itu di antara 2 sampai 2,75, maka predikat kelulusannya adalah lulus memuaskan. Kalau IPK di antara 2,75 atau lebih besar dari 2,75 sampai lebih kecil atau sama dengan 3,50, maka predikat kelulusannya lulus sangat memuaskan. Kemudian yang ketiga, jika IPK itu lebih dari 3,50 sampai kurang dari atau sama dengan 4, maka predikat kelulusannya adalah lulus dengan ujian ya. Silakan Anda kerjakan, Anda tulis di kertas untuk algoritma, flowchart, dan pseudocode, kemudian ditulis namanya, difoto, dikirimkan ke email saya ya, nanti akan saya sampaikan di grup. Oke, saya rasa itu yang dapat saya